Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya dimanapun saat ini sahabat berada. Mudah-mudahan kabar sahabat selalu dalam keadaan sehat dan tentunya dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Masih di seputar elektronik dan hobi, saya akan memanfaatkan bekas dari lampu LED AC ini sahabat ya. Jadi ini konslet, kondisinya IC-nya pecah itu ya. IC-nya sudah pecah dan air pausnya sudah terbakar, kemudian untuk diodanya ini sudah short ataupun sudah ngonslet. Dan ini untuk PCB-nya masih bagus ya. Kalaupun nanti sahabat menemukan yang sama, tidak mau menggantikan komponen yang ada di sini ataupun mengkanibalkan ataupun memperbaiki dan lain sebagainya, intinya tidak mau menghidupkan daripada driver yang ada di sini, karena ini kalau melepas komponen yang di sini, ini kalau sahabat pemula masih agak sedikit kesulitan. Jadi saran saya nanti ditempel menggunakan driver lain saja, driver universal apa driver yang banyak di pasaran sahabat ya. Nanti berapa ukuran drivernya kita akan coba pasangkan. Namun di sini perlu sahabat ketahui, ini ukuran chipnya 9 volt 20 chip, tertulis di sini itu 20 watt. Apakah benar 20 watt nanti kita hitung ya. Bisa sahabat ukur dulu untuk memastikan berapa volt yang digunakan. Kalau bisa gantikan yang sama saja, artinya kalau ini 9 volt ya gunakan yang 9 volt, untuk miliampernya yang 100 saja. Akan tetapi nanti kalau sahabat bisa menggantikan yang ukurannya 9 volt 130 miliampere ya silahkan, ataupun mau dikecilkan yang monggo. Tetapi ini akan saya gantikan menggunakan LED yang sama 9 volt 100 miliampere dengan jumlah chip yang tersedia ini. Dan saya tidak akan memperbaiki untuk drivernya ini. Jadi nanti kita pasang driver eksternal yang banyak di pasaran, berapa ukurannya, dan nanti apakah bisa sama ataupun mendekati. Ini hanya memanfaatkan dari barang bekas ya sahabat ya. Jadi kalau dibuang ini sayang. Kalaupun kita mau memperbaiki ini sekiranya memang agak sulit, gantikan aja menggunakan driver lain, driver universal aja. Ini jadikan LED DC saja sahabat ya. Itu mungkin lebih simpel dan mudah. Baik ya sahabat ya, ini ukurannya 9 volt 20 chip. Sebenarnya ini yang terbakar hanya beberapa saja, namun ukurannya sudah berbeda-beda. Ada yang 6 volt, 3 volt, dan 9 volt. Lebih baik saya gantikan semuanya biar balan sahabat ya. Nah itu. Mudah-mudahan ini ada tambahan lah untuk sahabat-sahabat pemula ya. Ini sudah saya hidupkan, kemudian akan saya lepas chip-chipnya ini. Sudah lepas semua sahabat ya. Kemudian kita tambahi timah sedikit saja biar mudah untuk memasangnya chip. Jangan lupa tambahkan plug biar mudah lengketnya.
Kemudian kita pasang chipnya, kita ikuti sesuai dengan yang di PCB, karena ini ada garis yang kecil, ada garis yang lebar, dan 2 garis ya, ini yang plus, ini yang min. Kita ikuti, jangan sampai terbalik. Kemudian kita panasi lagi menggunakan solder gas. Ini kita lepas, kemudian ini juga kita lepas ya. Airpostnya kita lepas. Kalau bisa untuk induktornya juga kita lepas untuk memutus arus balik ya ke belakang. Nah ini ya, sudah kita lepas ya. Untuk elko-nya biarkan aja. Sebenarnya masih bisa dimanfaatkan, tapi ini sudah memutus arus yang masuk. Oke ya, kita tunggu dingin. Baik ya sahabat, ini sudah agak dingin ya. Kita akan cek dalam pemasangan chip ini apakah sudah benar. Coba kita cek ya. Oke, ini tidak ada yang bermasalah ya, sudah pas cara pemasangannya. Kemudian kita cek berapa volt yang kita pasang ini, apakah benar menggunakan 9 volt ya. Kita lihat di sini sahabat ya, berapa volt? 9 volt ya, tuh. 7, sekian, 9 volt. Ini paralel 22 sahabat ini. Ini paralel 22. 9 volt 20 chip paralel 22. Nanti kita hitung pada akhir video aja ya. Kemudian kita persiapkan sebuah dripper sahabat ya. Dripper universal yang banyak di pasaran. Baik ya sahabat ya, kita persiapkan sebuah dripper universal yang kurang lebih seperti ini ya. Nanti kalaupun sahabat ingin membeli, ini yang sekitar 6.000 harganya kalau nggak salah ini sahabat ya. Kalau saya jual ini 7.000 sahabat ya. Yang seperti ini nih. Yang seperti ini ya drippernya. Kalau menggunakan yang 4,7 kurang sahabat ya, seperti ini. Ini kan 4,7 UF ya. Ini sama-sama universal. Untuk dripper ini kalau untuk menyalakan ini kurang sahabat, ini cuma 100 mA. Kalau ini sekitar 200 mA ya sahabat ya, yang seperti ini. Kalau ini cuma 100 mA. Ini nanti dalam pembelian ada sahabat ya, berapa speknya untuk miliampernya ada. Kalau ini sekitar 200 mA ya. Ini bisa digunakan untuk yang ini. Dan ini menggunakan 2 bah elko 4,7 dan 3,3. Ini disusun paralel sahabat ya. Itu yang warnanya putih 4,7, yang di sini menggunakan 3,3 tuh. Ini tersusun paralel nih. Ini ya, negatif ketemu negatif, positif ketemu positif. Nah, ini cuman disusun paralel aja. Yang 3,3 ini mendapatkan yang di depan ini ya, dari dioda, kemudian ditarik sebuah lilitan. Kemudian outputnya masih ditahan lagi menggunakan 4,7.
Drippernya nanti bisa sahabat gunakan yang dripper seperti ini. Nah, nanti bisa sahabat cari yang seperti ini harganya kurang lebih sekitar Rp6.000, karena ini hanya memanfaatkan barang bekas sahabat ya, dibuang sayang karena PCB nya ini masih bagus ya. Untuk PCB nya ini masih bagus, tebal, dan ini hanya konslet karena mungkin tegangan tinggi. Dan ini kalaupun mau dimanfaatkan elko nya bisa. Ini sudah saya lepas ya, untuk induktornya masih bisa dipakai. Kalau ini tidak dipakai, ini sudah terbakar karena mau menyodor ini nanti ke sini, ini mengganggu. Jadi untuk konektor kabelnya saya lepas. Atau bagaimana cara sahabat untuk memasangnya. Dan untuk memasangnya ini hanya mendapatkan ini sahabat ya. Jadi output dripper ini, yang merah ini plus, yang putih ini min. Ini mendapatkan di elko terakhir ini, yang di sini min, di sini plus kaki ini, ataupun mendapatkan resistor ini, yang di sini min, yang sebelah sini plus, di sini bisa. Karena pemasangan LED ini sudah benar tadi ya, makanya ini akan saya pasang. Jadi ini lewat belakang sini aja sahabat ya, dimasukkan dari bawah. Kemudian kabel yang warnanya putih ini ataupun hitam ya, ini min ya, dapat bekas induktor ini aja. Dapatkan bekas induktor ini sebagai contoh. Kemudian plusnya tidak saya gandeng di sini ya, di akhir sini. Ini plusnya di sini, plus elko. Ini akan saya tempelkan ke bekas diodanya yang plus saja. Karena plus LED-nya ini berhubungan langsung dengan dioda sahabat ya. Malah ucul menahi. Dikasih timah sahabat ya. Ini kasih timah. Ini lepas. Ini dapat sini. Soldernya ora panas. Oh, soldernya. Kemudian yang plus kita dapatkan bekas dioda ini yang plus. Ini ya. Sini kita tempelkan di sini. Sini aja ya. Nah, gini aja. Ini sebagai contoh ya, nanti bisa sahabat rapikan sendiri. Kemudian setelah itu kita cek menggunakan cek induksi sahabat. Sebelum kita menyalakan ke listrik 220, kita cek menggunakan cek induksi. Saya gunakan 15 volt DC. Ini arus drippernya. Yang min kita dapatkan arus AC sini ya. Ini dua-duanya boleh, satu boleh silahkan ya kalau ini. Kemudian yang ini kita dapatkan di sini di elko yang min. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, urip. Tuh ya, nyala ya. Nah, kemudian kita akan coba colokkan menggunakan arus listrik 220. Apa yang terjadi? Ini sudah kita jepit, kita colokkan ke listrik 220 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, padang. Kemudian kita cek menggunakan KWH ini ya. Kita colokkan ya. Wah, sulap berapa itu? 17, hampir 18 ya. Miliampernya 11. Tegangannya 228 volt AC. Nah, kemudian kita akan hitung sahabat ya. 17.30
hampir 18 watt, miliampernya 11 ataupun 110. Nah, kita hitung menggunakan kalkulator. 9 volt dikali 100 miliampere dikali 20 chip 18 watt. Ini sudah sesuai sahabat ya, 18 watt ini. Nah, 18 watt ya. Ini yang digunakan drivernya. Kita memanfaatkan barang bekas-bekas ini aja. 9 volt dikali 100 miliampere dikali 20 sama dengan 18 watt. Karena ini paralel 2, miliampernya menjadi 20 ataupun 200 miliampere ini. Oke ya, ini real ya. Nah, nanti bisa sahabat coba praktekkan sendiri. Apabila menemukan yang seperti itu masih kondisinya bagus, tidak mau mengganti drivernya yang asli karena sudah pecah-pecah, konslet, meledos ya. Nah, caranya seperti itu ya. Nah, ini saya colokkan lagi. Itu ya. Oke ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mungkin ini yang bisa saya ulas pada kesempatan hari ini, karena ini hanya memanfaatkan sisa barang yang terbengkalai tidak bisa digunakan. Mengingat kondisi untuk PCB nya ini kan masih bagus sahabat ya, sayang masih bisa digunakan. Meskipun untuk IC nya meledos ya, itu pecah, tidak bisa dimanfaatkan lagi, namun kita gantikan menggunakan driver eksternal. Oke, terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Apabila ini kurang memuaskan, mohon maaf. Ini batas kemampuan yang saya bisa dan saya tahu, karena ini hanya ingin berbagi kepada sahabat-sahabat semuanya, bukan berarti apa-apa. Insya Allah ini ada manfaatnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.